Assalamualaikum. Karos. 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 Oh, Karos. Waalaikumsalam. Siapa Siapa ini? ini? Malasmu baru jam berapa ini kok udah tidur-tidur sini bikin merusak pemandangan saja rumahnya Karos. Iya, mana Karos? Nah, Karos. Mana Karos? Tidak ada. Kita baku janji mau bikin pabuka di sini. Apa? Pabuka. Kenapa kah? Lemas. Satu Jumat lagi. Dah kalah mian. Dah kalah mian. Itu mulutmu puriboiku. Iya. Mak kita Nggak loyo boleh nih. begitu doakan orang. Pesan misalnya apa? Mak kita ruang tah? Apa mau pesan apa? Maksudnya kita taruh uang tadi mana supaya kalau nanti Bakal tuh mula aku. tidak, karena kita loyo. Astagfirullah. Oh, deh lain gue masih mau hidup ada. Tidak saya deh lama, tapi perin aku polos tuh. Apa perlu yang pernah datang sini? Kita mendatang deh ini mau bikin buka puasa. Sahur, ke puasa. Oh, kau nonton bisa jangan Ros. Di mana? Kau udah pi mana? Apakah ada bikin hadiah di sini? Iya merusak pemandangan. Baru jam berapa loyong. Di rumahnya mehinur ganggang itu. Aku. Depan halaman rumahnya Nah, banyak apa rumput. kok dari tinggal situ? Saya disuruh jaga rumahnya. Hendak udah mau Cocomi. Kalau itu ambon rumu di. Tapi dah loyo hadela. yang suka yang suruh jaga sapam, kalau tidak anjing. Iya sih di mana-mana seperti itu. Jangan Dela, jangan. Kalau ditenggok di ya Allah. Kalau mau disuruh jaga dalam rumah tuh. Datagi kok nanti. Kino, buat urusan tuh. Oh iya kak. Lewat itu. Jam berapa orang janjian itu mau buka bikin pabuka? Duduk baik-baik nah hade Selalu Jam 2 itu harusnya sudah dimulai. Coba tangan ta. Mana sate bubuta Coba tangan ta. Kita puasa. Kok sahur apa? Lemami inande. 1 Jumat lagi. Pesan memang medela di kita taruh uang tak apakah di bawah pohon bambu, pohon tomat, tagali memang. Iya tidak, saya jangan baik toh. Ini itu. Tidak saya selamatkan dulu itu. Inggo itu untuk diurus Podea inggo Podea inggo itu gosip kau itu te uta. Kau sengaja kasih begitu saya supaya kau mengambilkan hartaku. Tidak jadi saya cuma bantu amankan sebagai tetangga yang baik. Hartamu. Harta gue gini. Harta apa itu kamu? Tinggal saja di rumahnya orang numpang. Kita lemas begini baru banyak orang punya bicara. 1 Jumat lagi. Pusingin aku harta. Harta dari mana? Mada bilang banyak uangnya. Kemudian tidak ingat ke episode yang sebelumnya saya kasih mengutang ke orang. Tidak ada malunya. Yang suka bongkar. Ini udah tidak mau kawin. Begini modelnya. Siapa mau perempuan kayak begini kasihan? Dah kalah boyku. Boyku namanya sendiri dia sebut. Ini Mita besar badannya tuh. Otaknya kecil. Sudah pengutang. Kau membuli mi itu. Kita main polisi, kita main polisi. Dari tidak ada apa tunggu dulu kau ingat banyak tidak dapat uang dari melapor tidak membayar. Asna ada itu dari kios yang di deker itu depan deker sampai yang di sudut sana ini terkenal sekali pengutang. Berarti di mana warung di? Ada. Tidak. Dia bilang Pak Ustadz kalau kebutuhan tidak apa-apa. Kalau mau bergaya hendak dia kurir terus, mau wajar. Oh tadi laknat, Yami. Saya lihat anakmu udah pergi di masjid. Iya. Mesti dah anakmu pergi di masjid. Tapi jangan dimarahi. Ditegur sama Pak Desa. Pak Imam hayo. Itu Pak Desa juga ada berdiri. Kenapa kasihan bisa? Tapi sebelum dapat mereka, kapan ada? Bukan hoaya. Anu mi bodoh. Masa ada tegur. Kamu orang pulang nih, kamu orang pulang. Ngomong orang buah. Gimana? Sudah susah hidup juga kamu cakap orang. Dia suka bicara, suka malas dekat-dekat. Tidak. Setidaknya ada kita paham sedikit agama toh. Para ini mereka paham. Cermin kok, kamu cabut ayat. Mereka sudah paham agama, masa mau larang anak-anak? Nggak boleh, udah gitu nggak boleh. Kenapa kejadiannya kenapa? Makan saya datang itu hari temani mamanya Gisel bawa pabukanya. Tamono dulu guys. Iya. Udah suka banggakan dia itu Gisel. Anak. Lanjut.
Anaknya juga. Macam kok tersinggung. Masa? Kamu nanya? Kamu bertanya? Terus? Anu kita ada Oh, Mesarita. Di mana-mana juga kita harus banggakan anaknya kita. Iya, Biar Maya. Teh Wowi, biar apa kita Oh. harus banggakan. Lah itu perana no? Mereka. Pergi jadi masjid tanamu. Rajin dia. Hanya dari Bapaknya ditugaskan tidak. sekarang sapunya anak bagian Anak di no luar. rajin hanya manu. Dia mengaku bara jadi intelnya masjid. Ini bagusnya. Terus yang kejadian tadi itu kenapa katanya? Orang tegur, Bakal. anaknya Miona Muhammad ditarikan hai di sini telinganya. Tehwa, anakmu juga main bondo nih siko. Oh, poin deh. Wah, anda jadi masalah dia main bodoh. Asal jangan yang mau tahu tanda inano. Barepok demo. Manusu. Oh berarti ada aja temanku. Kamu orang itu. Iya. Lah kok betul. Tapi sebenarnya jangan ditegur anak-anak seperti itu biar Iya, masjid nggak lebih bisa. meriah tuh, lebih rame tuh, Iya. kayak kembang api. Ramaikan masjid. Hanya tali wadela anaknya. Menggila sekali. Keterlaluan juga itu pemerintah datang Itulah begitu kelembaran kasih. deh itu. Datang mi bodoh. Pergi mi di rumahnya itu Pak Desa, marahi. Kepada senang Pak Imam. Karena Pak Imam saya pernah lihat. Oh, masa itu saya kemarin saya lihat Pak Desa. Tapi jangan sampai juga orang nakal lari-larian di masjid tuh. Biar mi. Tidak bisa jawab begitu Jangan Asna, budaya itu salah. Salah itu Asna, nggak Iya. boleh. Tidak Ji, kayaknya tidak. Sholat. Tapi sebenarnya bagus itu kalau banyak jamaah, apalagi kalau ada anak-anak biar rame tuh. Bima, tapi Biar- kalau dia mengganggu juga ribut-ribut teriak-teriak, mah pasti mi juga diusir. Iya sih sebenarnya. Kalau mengganggu orang sholat toh. Iya tuh. Naku. Tapi enggak, saya pernah baca, enggak apa-apa Ji begitu. Dia mesti Apa yang kau percaya baca? Dia. Mau bilang kamu mau tarik ayat lagi. Gimana itu dia tarik? Berarti begini. Setiap motif tenun memiliki makna. Setiap titik, garis, juga punya cerita. Butuh kesabaran dan ketelitian dalam setiap prosesnya. Tetapi, akankah tenun tetap terjaga sebagai warisan Nusantara yang syarat kearifan lokal Indonesia? Kain tenun Sulawesi Tenggara untuk Indonesia. Udah puasa. Mau bilang. Tuh ya anaknya ribut sekali. Kalau pergi di masjid. Lu sih kayak inano bembon. Biar nih dah ribut, yang penting dah pergi sholat di masjid. Daripada ini dah ilaha illallah po, malas sekali. Kalau Iya, isu nggak boleh begitu. Malah ada datang tinggal di rumahnya orang. Dia sampai di masjid. Rumahnya sepupuku ini. Pergi mana di masjid toh? Tuhan itu dah huka. Jangan sampai sebangsa roh. Ampun gon. Ya. Tidak itu ada puasa toh, tidak masuk di hati. Curiga nih orang tidak puasa ke orang dua. Oh iya di Puasa saya. Kok ajak saya tadi. Saya sahur habis mie sholat subuh. Yakin. Berarti anu insaf itu. Imsak. Saloyo. Imsak. Anu lah imsak. Salemas. Amin. Salemas kayak dari sodokoro saya. Tidak masalahnya sama songgi tadi subuh. Sampai gitu Mendi aku toh. Kok pakai mosonggi anu sahur. Iya, sahur. Kencing habis. Betul loyo tuh lemas. Tidak bodoh lagi. Makanya sama di masjid. Tinggal 1 Jumat Dela ini. Makanya sama di masjid. Tidak, tinggal 1 Jumat hari ini. Apapun alasannya sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Mau tarik ayat lagi. Aduh tarik ayat. Datang sebentar Pak Ustadz dah. Aku sekolah itu Pak Ustadz, bagaimana caranya tarik ayat? Udah mendatang kah? Datang. Biasa harus saya muncul ini Pak Ustadz. Iya datang ceramah karena mau ngare. Oh, bagus Mi. Udah malas. Supaya dah keluar itu Tiap hari setan. datang Pak Ustadz ceramah.
Bekpala no. Uh. Bongar Masuk keluar. Stiparpi. Orang-orang tidak bisa anu ini begini. Orang isi. Bakau itu barang itu asna de pokondau aku. Selalu kajar saya. Bicaramu saya okino handa tasilolonga. Tare ayat, tapi saya tarik ke parang. Aduh lamanya Pak Ustad. Aduh Pak Ustad lama sekali mah. Kok nonggo beko apa? Iyo. Ceramah juga percuma. Dia mau kasih kamu orang pencerahan. Inai. Ma Pak Ustad, dia mau kasih orang dulu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Yona saya bilang? Dia akan muncul. Ustad. Ya kan saya sudah janji toh. Udah dalam. Kenapa kau kota putar kamu ke kayak gasing? Tidak. Kau duduk Yona Pak Ustad. Maksudnya raka. Kenapa ini songko di sini di kepala itu? Pak Ustad. Aduh, ya Allah. Dela. Iyo he duda Kayaknya Yona. kau kayak sudah 2 bulan mi puasa baru juga ini. Pak Ustad ini tinggal 1 Pucat, Jumat. Lemami he. Saya sudah pergi periksa dokter. 1 Jumat lagi. Tadi minta anunya di mana Sampai asam taruhannya. lambungnya. Tuh, efek dan dampak dari tadi pagi Pak Ustad. Kenapa mau songgi? Sama Songgi. Oh, Makanya bagus saya lemas. itu. Saya malas pergi masjid Pak Ustad. Jangan begitu. Jadi kalau kemudian tidak ada kesibukan lain toh, sholat di masjid. Karena as-sholatul jamaah, sholat jamaah itu tafdulu, dia itu lebih utama daripada sholat fardhi sendiri. Dia itu bisa isrina derajat, lebih dari 27 derajat selisihnya. Dua-duanya sah. Kau sholat di rumah, sah juga toh 1 derajat. Kau sholat di masjid 27 derajat, dapatnya lebih bagus. Kenapa? Kenapa itu 27 derajat orang kalau sholat di masjid? Karena kalau orang sholat berjamaah itu dia naik derajatnya itu. Berguguran dosa-dosanya di setiap langkah. Contoh, kalau kau misalnya rajin ke masjid toh, tambah semakin rajin ke masjid, dia ada efek sosialnya. Kalau kau rajin ke masjid dilele, abdi pergi ke masjid, kau diangkat jadi Pak RT. Kau diangkat jadi Pak RW toh. Iya toh. Ada efek sosialnya. Iya, tapi itu Jangan niatkan tapi di situ, jangan niatkan ke situ. Toh itu efek sosial. Iya, Pak. Jadi sholat berjamaah itu mengangkat derajat orang, mengangkat. Tapi Pak Ustadz, kadang itu anak-anak kalau pergi masjid lari-lari begitu, tapi dimarahi sama disuruh pulang begitu. Disuruh pulang. Bagaimana itu? Oh jangan itu, ini perlu ini pengurus masjid ketahui ya. Nanti kalau jadi pengurus masjid dimanapun bahwa tidak boleh itu dengan alasan anak-anak ribut, main-main di masjid, kemudian mengusir anak-anak keluar dari masjid, tidak boleh itu. Dengar ini pengurus masjid, dengar baik-baik toh. Nabi itu sholat dengan sahabat. Sahabat lama ini tunggu-tunggu, kenapa tidak bangun-bangun Nabi ini? Dikira ada wahyu yang turun toh. Iya. Akhirnya ditanya pas Nabi, kenapa tadi lama sekali ada wahyu turun? Dia bilang tidak. Ternyata ada yang intip-intip sahabat. Cucunya dia naik di belakangnya. Cucunya Nabi itu. Cucunya namanya Umama itu main di belakangnya Nabi. Jadi Nabi saja tidak marah. Kau bukan Nabi juga, hanya pengurus masjid. Untung-untung kalau kau tidak digaji juga di situ, jangan kau marah-marah. Tugas masjid itu menampung anak-anak. Setengah mati ya kasih masuk anak-anak itu nanti ke masjid. Kau marah-marahi. Justru harus difasilitasi. Masjid itu bagus kalau dia modern, ada taman bermainnya. Nanti tiba waktu sholat, baru diingatkan lagi toh. Jangan kau main-main dulu nak. Kasih tau bye-bye. Jangan kau marahi anaknya orang. Karena fungsi masjid itu memang untuk pembinaan, bukan hanya untuk sholat itu masjid. Iya, padahal bagus kalau makin ramai banyak anak-anak yang lebih meriah lagi. Bagus, ya kan? iya kan? Iya. Jadi masjid itu bukan hanya untuk sholat di zamannya Nabi. Masjid itu bisa jadi kemudian tempat pendidikan untuk anak-anak. Tapi anak-anaknya lari tidak apa-apa, yang penting jangan bapaknya yang lari. Kalau bapaknya yang lari, kayak begini tidak toh. boleh kayak dia Lagi tuh. saya. Besar mi begini Maksudnya lari-lari. kalau kan biasa saya itu di kampung sebelah. Dia bawa speaker besar. Iya. Mau ke masjid itu bagaimana itu? Mau Apakah- meramaikan? Iya. Oh jangan juga begitu, karena bukan mau malulo ini orang. Oh begitu. Iya. Jangan juga. Jadi kita itu memakmurkan masjid dengan cara apa? Dengan cara kata Allah di Quran ini ya. Khuzu zinatukum, pakailah pakaian terbaikmu. Maksudnya itu tafsirannya, kita kalau kamu ke masjid itu yang terbaik. Mandi dulu. Kalau kau berkeringat, jangan kau langsung ikut sholat berjamaah. Apalagi kalau kamu itu
bermutasi dengan kelelawar. Jangan. Toh maksudnya toh Maksudnya bermutasi dengan kan Nabi larang toh kalau itu mulutmu habis makan bawang, Oh. habis makan sesuatu yang berbau, kalau kita di sini jengkol, Iya. teh toh, Teh. jangan kau pergi sholat berjamaah kalau belum masih ada aromanya. Jangan sampai kau takbir, tabaring sama orang, papi. Iya. Lupa. Kau apalagi kau di belakangnya imam toh. Iya. Keteamu itu tidak pakai anu, roll apa istilahnya? Deodoran. Deodoran. Kok Emberan. angkat takbir, imannya lupa ayatnya gara-gara kamu. Siapa ini yang bawa di belakang ini? Iya, betul. Jangan. Makanya kata Allah khusus zinatukum, pakai pakaian terbaik. Kalau bisa bau badanmu itu tidak ada, ya toh? Mulutmu juga tidak bau, jangan sampai mengganggu orang. Begitu. Tapi memang iya betul. Tapi memang ada tata cara kayak itu memang Ustadz untuk memakmurkan masjid. Ada tata cara memakmurkan masjid itu. Jadi masjid itu dimakmurkan dengan cara apa? Masjid jangan hanya dijadikan tempat sholat, tapi dia menjadi tempat kemudian rapat. Boleh dijadikan tempat rapat? Boleh. Boleh dijadi kalau zamannya Nabi itu boleh kemudian menjadi sarana pendidikan. Bahkan di zamannya Nabi itu masjid itu jadi rumah sakit. Menjadi rumah sakit. Jadi boleh ada fungsi gandanya itu masjid. Makanya pengurus masjid itu jangan kayak dia yang punya itu masjid. Masjid itu rumah Tuhan. Anak-anak datang main-main di situ biar mi. Ini berarti biar nih damai. Biar mi main-main. Ini maaf, pausa saya potong. Tapi ini memang kasus-kasus yang terjadi. Saya nggak sebut salah satu kampungnya. Ya. Jadi apakah karena itu masjidnya Puri ya di pagar keliling? Iya. Jadi orang yang datang kan biasa kalau ada apa namanya yang nyasar malam gitu kan atau mau buang air. Ya. Ya itu susah. Musafirnya itu. Ya, itu bagaimana? Itu termasuk salah satu fungsi masjid. Masjid itu kalau di zamannya Nabi itu menjadi tempatnya ahli sufah. Orang-orang miskin itu ada sekitar beberapa orang itu ditampung di masjid. Cuma kan kalau di kita itu sekarang nanti dia kumuh masjid kalau nanti dijadikan tempatnya orang-orang yang kemudian tidak gelandangan itu. Makanya kalau masjid itu mampu bikinkan area tersendiri. Iya. Ada namanya rumah. Kalau di beberapa masjid itu yang sudah maju, selasarnya, terasnya itu dijadikan tempat peristirahatan. Yang kau tutup, kasihan nanti musafir. Biar masjid itu bermanfaat untuk orang banyak. Seluruh masyarakat, seluruh agama lain juga bisa menikmati begitu. Tapi memang itu ada kasus begitu, Ustadz. Jadi pada orang ketika sholat, ya kan wudhu apa mungkin membuang air apa ya, terkunci. Dia gembok. Digembok, jadi dipanggil dulu penjaganya. Iya. Mungkin tawa, dia takut nanti ada yang datang mencuri. Iya. Kalau untuk keamanan tidak apa-apa. Tapi kalau alasannya tidak mau repot, ya jangan sampai kotor. Tidak boleh itu dengan alasan jangan sampai dia kencing sembarangan. Tidak boleh dengan alasan itu. Makanya masjid itu harus kemudian di-manage dengan baik. Memang gunakan itu uangnya masjid untuk membiayai biaya kebersihan. Tapi biarkan orang itu kasihan yang dari kewalahan, setengah mati, kemalaman di jalan. Biar dia tidur di situ. Begitu. Jadi fungsi masjid itu seperti itu. Makmur nanti dalam artian itu betul-betul berfungsi. Makanya toh kalau bisa abdi itu upayakan berjamaah di masjid. Karena kalau Sulawesi menyimpan banyak jejak sejarah mengagumkan. Benteng Keraton Buton menjadi simbol perjuangan sekaligus penjaga kehidupan masyarakat Kesultanan Buton yang kental dengan budaya keislaman. Sebagai salah satu situs bersejarah bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Benteng Keraton Buton, warisan Indonesia untuk dunia.
Jadi begitu Abdi. Oh iya Pak Ustadz. Oh iya. Itu mau sekarang pergi di masjid. Ini dia tinggal saja di sini di rumahnya Karos, baring-baring, tidak pergi di Pak Ustadz, masjid. saya bertanya, Pep. Itu kadang saya tuh kalau pakaian kotor, saya tidak mau pergi di masjid atau sholat, saya tidak mau karena bukankah itu di surat An-Nur yang bunyinya, yang artinya, hai anak Adam, Ya. pakailah pakaianmu yang bersih, dan makan dan minumlah secukupnya. Karena Allah melarang kita untuk makan yang berlebih-lebihan. Oh iya. Yang bagaimana kayak itu yang berlebih-lebihan? Pakai pakaian yang terbaik, kemudian jangan kemudian berlebih-lebihan. Itu yang dimaksudkan itu, misalnya makan minum harus Secukupnya. juga. Yang dia maksudkan itu termasuk nanti ke masjid yang berlebih-lebihan itu ya, kalau misalnya pergi ke masjid, jangan kau juga beli pakaianmu itu kerudungnya perempuan itu saja kau urus karena kau mau pamerkan tuh. Jangan juga begitu. Ini Pak Ustadz kuat make kurir. Oh iya, kurir. Kan biasanya ada orang pergi ke masjid tuh hanya dia mau pamer kerudung barunya. Banyak yang Jangan seperti juga itu. begitu. Kita itu harus maksimal memakmurkan masjid. Kenapa? Karena di masjid itu seandainya kata kemudian Rasulullah SAW, seandainya orang itu dia lihat itu bagaimana Allah itu dia perlihatkan pahala sholat berjamaah, pasti dia akan berlomba-lomba. Seandainya dipasangkan begini tuh, dikasih lihat betul itu hasilnya. Ustadz diangkat lagi. Untungnya tidak. Tetapi di dalam kemudian riwayat itu disebutkan kalau orang sholat di rumah bedanya dengan sholat di masjid ya berjamaah. Nantinya di akhirat itu orang kalau sholat yang berjamaah itu dia baru saja masuk surga langsung dibawakan hidangan. Beda. Masya Allah. Jadi seakan-akan itu ketika kita mendatangi masjid itu, kita mendatangi hidangan kita. Setiap kali nanti orang di surga itu yang rajin berjamaah itu salah satu pahalanya itu dia dihidangkan makanan-makanan yang tidak pernah dihidangkan kepada ahli surga yang lain. Oh di sana nanti ada cara makan-makan Abdi. Nanti di sana bisa mosong di orang di sana. Wow, alhamdulillah. Hanya di mana? Bisa juga merokok. Tapi tidak dibakar. Apinya ambil Kau di mana? pegang-pegang saja. Apinya ambil neraka pasti. Ambil neraka. Nah, terus Pak Ustadz, kalau yang biasa ada kita dapat orang sambil nunggu Ya, berbuka, berdiam, iya. terus baring-baring di masjid. Berdiam diri. Itu bagaimana itu? Jadi berdiam diri. Boleh iktikaf di masjid. Ada syariatnya itu iktikaf sunnah. Nawaitul iktikaf fi hazil masjid. Niat iktikaf di masjid itu maksudnya kita berdiam diri itu kontemplasi. Kita hanya betul-betul ingat hal-hal yang sifatnya mengingatkan kita kepada Tuhan. Akhirat saja. Menyadari bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan. Itu gunanya iktikaf. Bolehkah misalnya iktikaf di masjid niatnya itu tidur? Kalau niat tidur itu berbeda dia. Tapi kalau dikatakan bolehkah tidur di masjid? Boleh tidur di masjid. Hanya biasanya masjid tertentu itu dia larang tidur karena faktor karpetnya kasihan setengah mati dia bersihkan. Itu biasanya. Nah, terus Pak Ustadz ini saya mau bertanya, Iya. mana yang lebih utama kita sholat di masjid atau di rumah? Terus kalau kita perempuan, apakah wajib harus di masjid atau di rumah? Iya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi kalau secara umum kita itu kan dianjurkan 27 derajat dapatnya kalau di masjid. Tapi ada nanti memang orang itu, perempuan itu ada pemahaman perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Kalau bisa di rumahnya, di ruangannya. Kenapa ada kemudian pemahaman seperti itu? Karena memang di zamannya Nabi itu jarak antara rumah dengan masjid itu, jaraknya ya antara rumah masjid itu tidak aman, tidak safety. Sehingga Nabi itu di zaman itu mengingatkan perempuan itu kalau bisa sholat di rumah saja. Bukan dilarang sholat di masjid, tidak ada itu. Jadi bahaya itu. Tidak boleh itu ada misalnya pemahaman melarang wanita sholat di masjid, nanti katanya terjadi fitnah. Ya toh? Itu kalau misalnya dia bergaya, ya toh, hanya mau dibilang. Tapi kalau niatnya pergi sholat tidak apa-apa. Apalagi jarak rumahnya dengan masjid aman ji. Tidak sama zamannya Nabi. Kalau di zaman Nabi, memang kalau pergi sholat itu kadang hilang. Bisa hilang, bisa ada yang kemudian yang lecehkan di jalan, bisa ya ada yang ganggu di jalan. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan nantinya wanita itu dianjurkan sholat di rumahnya. Bukan dilarang wanita itu sholat di masjid, bukan. Tidak ada itu larangannya. Jadi kalau misalnya aman, dekat masjid dengan rumah, pergi nih. Ini tarawih, pergi nih.
Yang penting selesaikan dulu kewajibannya di rumah toh. Bapaknya terurus dengan baik. Jangan juga kok hanya berjamaah terus di masjid, bapaknya tidak makan di rumah. Nah, itu lagi ya. Begitu. Itu sekampi di masjid. Bagus sekali pala itu anunya, pahalanya. Bunyi masjid. Pergi laki-laki. Nah, itu sudah. Pak Ustadz, kita bawa Mi dulu ini. Di sini terus dia Iya, ini tinggal. masjid Ada sudah puasa berbunyi begini. juga. Masjid, sholat mau. Iya, Ji. Astaga, percuma aja sholat. Puasa kalau tidak sholat. Baru ini Pak Ustadz, laki-laki tapi mulutnya lah kalau perempuan. Itu bangsa. Keringatan saya kalau ketemu dia. Siap-siap Mi Ona. Namanya bakat. Bakat terpendam. Tidak mati di spot bunga. Oh. Kok anu Mi Ayo, Ona Mi. siap-siap Mi. Kita pergi Pak Ustadz. sama-sama. Terus sholat. Kita duluan ya, Pak Ustaz. Enggak, jangan kita sama-sama sekarang. Pak Ustadz, kita Iya, tarik nih Pak Ustadz. karena ini kita cerita tentang Sholat. sholat. Kita cerita tentang sholat berjamaah, Sholat memakmurkan di masjid, masjid. toh. Terlanjur ini saya pergi, kita sama-sama. Kok anu Mi he? Iya, saya pergi dengan Pak Ustadz. Kurang jaga pada rumah Nyai Rosi ya. Puluh-puluh Kita mau pulang juga mau masak. Kita mau datang bikin Pak Buka, tapi juga karos pergi terus. Ayo, Mi, tinggalkan Mi ibu-ibu ini. Dia mereka mau Ayo, Mi. mau Pergi Mi memasak. sana, udah mau lari Pak Ustadz. Ayo nah, ibu-ibu, mari. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ustadz, kita pegang itu. Anu sekali. Tuh kalau mau betul je lagi dah. Tapi ngomong-ngomong ini karos ini kapan dah pulang? Bako pelaku mau buat tapi ya. Dah pukul kok. Tidak. Kamu yang kasih pecah. Tidak tadi nah. Dia aku tokana. Pokok aku poin diim. Ini karos tidak terima begini. Mati dana. Umbak ke perehuki. Tidak. Satu riga kau duduki begini. Itu mulutmu selalu mengancam. Sebentar dah datang karos. Apa kita mau? Di mana kita mau bikin ini? Oh, hapusin aku. Tak pesan saja. Itu tadi kau suruh abdi. Kita ambil koperasi, kita bayar kue. Tuh tunggu tolong. Coba. Aku sudah lunaskan tadi sama Yanu Abdi. Jangan cerita itu. Kenapa? Sama lu. Kok malu jika? Sama lu juga ceritakan utangku. Mau talala. Sini Mi, kita pulang. Ayo Mi. Percuma ya kudu di sini karos. Tapi gimana kain Kampung. Kenapa dia menelpon kita datang di rumahnya? Perjalanan. Yang kau suka, jam kar dia pakai. Kita bagusnya tadi kita make ini di rumah tuh. Sambil menggosip. Buka-bukakan lagi kita online. Oh. Jadi kita gimana? Ingat, saring dulu sebelum di-share. Berbagai peristiwa penting, menarik dan aktual. selalu kami sajikan lugas, tajam,